Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat kembali berkumpul, bertatap muka, bermuajahah di masjid di rumah Allah yang insya Allah ini merupakan majlis ilmu di mana Allah Subhanahu wa taala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada kita barang siapa yang betah atau berlama-lama bersama-sama orang di suatu majlis ilmu, maka insya Allah bersama kita ada juga para malaikat yang menyaksikan kita. Maka hadirin yang mulia di masjid ini dalam majlis ilmu ini, mari kita sama-sama untuk fokus thalabul ilmi. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang hadir, sambil bermunajat, sambil beritikaf, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya bersilaturahim di sini. Ini kali pertama saya hadir di Masjid Al-Muhajirin. Sejatinya Ustadz Amin ya, Ustadz Amin atau Ustadz Umar, kebetulan Ustadz Amin sedang berada di Lampung. Baik, hadirin yang mulia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat hidayah, inayah dan karunia Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian hadirin yang mulia dapat hadir di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan ustadz-ustadz mungkin penceramah yang lain, izinkan pada malam yang berbahagia ini saya sebetulnya sudah menyiapkan materi yang para ikhwan sekalian dapat melihat, tetapi tidak mengapa ada kendala teknis jadi tidak bisa saya tampilkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di zaman yang serba modern, zaman teknologi, kemajuan tiap hari, tiap menit, tiap detik hampir tidak bisa kita imbangi. Kalau Bapak sekalian, hari ini saya bertanya kepada Bapak Ibu Bapak sekalian yang hadir di masjid ini, pasti di antara Bapak-Bapak sekalian memiliki handphone. Semua ya. Kalau saya tanya 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, tidak seragam. Dari sekumpulan orang yang berkumpul di sini, mungkin 20 tahun yang lalu hanya 5 orang atau hanya 1 orang punya handphone. Tetapi hari ini, saya yakin, hakul yakin, jamaah sekalian yang berada di masjid yang mulia ini pasti memiliki handphone. Dan handphonenya juga sudah canggih, sudah Android, sudah ada WA. Dulu tidak pernah kita bayangkan kita akan berkomunikasi di negeri yang jauh di sana, bisa melihat satu sama lain wajahnya. Ketika kita bicara, hari itu juga kita bisa melihat wajahnya. Teknologi ini yang hadir pada saat ini di tengah-tengah kita, itu dia hadir tanpa kita pelajari. Dia hadir mengikuti pasar ya, mengikuti kehendak pasar. Nah, dengan pemakaian teknologi itu sekalian, Bapak Ibu sekalian, hari ini jumlah penduduk di dunia, nanti saya sebelum masuk ke materi inti daripada etika atau adab berkomunikasi menurut pandangan Islam, hari ini jumlah penduduk di dunia itu 7,91 miliar. Berapa Pak? 7,9. Banyak ya. Tapi jangan dipotong dengan yang meninggal sepak bola di Malang ya. Hari ini sudah berapa? 200 berapa? Ya, Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan ya mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tragedi yang luar biasa ya para Bapak Ibu sekalian. 7,91 miliar penduduk dunia hari ini yang menggunakan handphone, Pak. Dari 7,9 itu yang menggunakan handphone yang kita pegang hari ini itu ada 8,2 miliar. Penduduknya 7 miliar, yang menggunakan handphonenya 8,2 miliar. Kenapa Pak? Banyakkan handphone. Double. Ada yang 1 orang punya handphonenya 4.
ada satu orang yang 3. Kalau pejabat-pejabat itu berapa Pak? Banyak ya. Pak Ustadz berapa handphonenya? 2. Baik ya. Jadi jumlah penduduk bumi dengan jumlah orang yang menggunakan handphone lebih banyak orang yang menggunakan handphone. Dari 7 miliar penduduk bumi itu 4,9 miliar menggunakan internet. Hari ini kita tersambung dengan internet. Saya berkomunikasi tersambung dengan internet. Setiap hari Bapak Ibu sekalian tidak terlepas sekarang dari internet. Maka demikian sekarang marak pencurian. Tiba-tiba ada orang yang ATM-nya dibobol tanpa sepengetahuan. Ya, karena begitu, semua sudah terkoneksi dengan internet. Dari 4,95 miliar yang pengguna internet itu, 4,6-nya menggunakan sosial media. Jadi Bapak kalau hari ini saya menerangkan internet itu kemudian ada sosial media. Pengguna sosial media di dunia ada 4,6 miliar. Sosial media itu apa? Mungkin Bapak-Bapak punya sekarang. WA gitu ya. WhatsApp yang Bapak-Bapak pakai sekarang itu bagian daripada sosial media. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, macam-macam lah. Nah, itu jumlah penduduk dunia. Mari kita lihat berapa jumlah penduduk Indonesia hari ini. Kalau dulu angkatan Ustadz mungkin ada lagu siapa dulu? Langsung hafal ya. Berapa Pak penduduknya? 150 juta penduduk Indonesia. Tapi Pak hari ini penduduk Indonesia 277,7 juta. 2 kali lipatnya. Dari 277 itu, kemudian yang menggunakan handphonenya berapa di Indonesia? Penduduk Indonesia 277 juta katakan. Yang menggunakan handphone di Indonesia 370 juta. Banyakan mana penduduk Indonesia dengan handphone? Banyakan handphone. Kenapa? Karena yang memakai handphone ada 2, ada yang 3. Nah, 370 juta pengguna handphonenya. Yang menggunakan internet di Indonesia berapa? 204 juta. Artinya apa? Hampir setengahnya dari penduduk Indonesia semua sudah terhubung dengan internet. Dari 204 juta itu 191 juta menggunakan sosial media. Ya saya Bapak Ibu sekalian yang hadir di masjid ini menggunakan sosial media, menggunakan WhatsApp lah. Paling sederhananya seperti itu. Nanti kita lihat. Dari sosial media yang nampak seperti itu, apa yang paling digemari oleh orang Indonesia hari ini, Pak? TikTok. Survei ya, nanti ini kalau butuh materinya insya Allah saya bagikan, saya copy ya. Tadinya saya mau tampilkan tapi ada kendala teknis, tidak ada yang fokus. Jadi yang digandrungi oleh anak-anak kita, yang digandrungi oleh orang Indonesia hari ini, yang digandrungi oleh penduduk di Keranggan ini, di perumahan ini, apa yang digandrungi? YouTube, Pak. Kemudian Bapak sebutkan tadi TikTok, Instagram. Ibu-ibu sekarang sibuk dengan TikTok. Bapak hati-hati Pak, diawasi Pak ibu-ibunya Pak, jangan lalai. Nanti kita lihat apa masalahnya ketika banyak menggunakan seperti itu. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian kajian pada hari ini, pada maghrib yang mulia ini, saya banyak membahas tentang ini. Karena sebagian kerusakan generasi muda, sebagian tindak pidana kriminal di masyarakat, atau tindakan-tindakan amoral lainnya yang dilakukan oleh remaja-remaja di Indonesia hari ini, anak-anak ABG, itu salah satu pengaruhnya karena tayangan-tayangan di YouTube atau di sosial media. Dulu, zaman saya masih kecil, satu kampung itu satu televisi dan hitam putih. Sekarang tanggal 5 nanti TV kita akan mati, akan beralih ke digital semua. Masih ingat dulu mungkin bapak-bapak di kampung-kampung satu RT mungkin satu TV, itu pun hitam putih. Tapi sekarang televisi masuk ke rumah atau ke kamar-kamar anak kita melalui apa? Melalui handphone. Nah, dan ketika itu pakai handphone, pakai internet itu, Bapak sekalian tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh anak-anak kita di kamar. Apa yang sedang ditonton oleh anak-anak kita. Nah, tahun 2021, Januari 2021, survei menyebutkan YouTube, WhatsApp, TikTok tadi, Facebook adalah media-media yang paling dilihat, paling sering diakses oleh kita atau oleh anak-anak kita. Usia berapa yang paling banyak? Mungkin usia 17 sampai 24, sampai 25. Sementara usia 50 ke atas, 40 ke atas itu agak tidak terlalu familiar, Pak. Tidak terlalu suka. Jadi ini saya sampaikan data itu. Nah, kita tidak tahu apa yang setiap hari terjadi di dunia ini. Bapak sekalian sekarang sedang ta'lim dengan saya, sedang kajian ilmu tentang dunia digital ya. Tapi sesungguhnya yang sedang terjadi sekitar kita Pak, di alam ini Pak, di atas kita ini, sinyal-sinyal digital kita ini, kan kita tidak tahu. Dalam 1 menit, apa sesungguhnya yang sedang terjadi di sekitar kita? Kita tidak tahu. Tahunya kita sekarang sedang ta'lim, banyak dihadiri oleh hadirin sekalian yang hadir di masjid yang mulia ini.
Tetapi sesungguhnya di sekitar kita ini ada yang terjadi, Pak. Di atas kita ini ada yang sedang berseliweran data-data yang kita tidak lihat. Apa yang terjadi dalam 1 menit? Dalam 1 menit, Pak ya, data yang saya dapat, pada tahun 2019, dalam 1 menit, Pak, ada 4 juta video yang ditonton. Dalam 1 menit, 4 juta video yang ditonton. Oleh siapa? Oleh kita, oleh anak-anak kita. 4 juta banyak nggak, Pak? 1 menit 4 juta. Kalau 2 menit, 8 juta. 3 menit. Kalau 1 jam, Masya Allah. Video itu apa isinya? Kita tidak tahu. Macam-macam di situ. Itu tahun 2019, karena Bapak sebutkan tadi TikTok dan saya menyebutkan YouTube paling tinggi hari ini ditonton. Tahun 2020 angkanya naik lagi. Kalau tadi 4,5, tahun 2020 angkanya naik lagi 4,7 juta. Setiap menit, Pak, video yang masuk ke YouTube. Dalam 1 menit, dalam 1 tahun naik jadi 4,7. Kemudian kita lihat selain video itu, apa juga yang sering dilakukan oleh orang-orang di dunia digital ini? Di tahun 2019, jumlah yang belanja online hanya 1 juta per menit, Pak. Kalau ke sini kan sering masuk tuh paket-paket ya. Berarti kan dia jualan online. Itu per 1 menit 1 juta, Pak. Transaksi di pasar online itu. Nah, kan kita bertanya, dunia ini sekarang sudah berubah. Semua beli di handphone, ingin makan kita di handphone semua. Makanya masuklah ke kampung kita, ke komplek kita tuh paket-paket kiriman. Itu dalam 1 menit 1 juta pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 angkanya terus naik lagi. Pada tahun 2022 naik lagi. Apalagi kemarin ketika Covid, luar biasa belanja online tuh. Tinggi di sekitar kita. Ini tidak kita sadari. Secara tanpa sadar, kita hari ini, Bapak-Bapak termasuk saya, sudah memberikan data-data kita kepada siapa? Kepada internet kan, kepada Facebook, kepada YouTube. Kalau kita mau beli paket, beli pesanan, si Grab atau si penyedia layanan online itu kan minta lokasi kita. Ketika Bapak menyebutkan lokasinya, ketemu kan? Berarti data kita sudah dipegang sama orang. Jadi di antara kita, Pak, tidak ada yang rahasia lagi sekarang. Maka kejahatan-kejahatan di dunia kita, digital, semakin tinggi. Kemarin ada ibu-ibu yang menangis tiba-tiba tabungannya hilang dalam 1 menit. 20 juta ludes. Nah, hati-hati, Pak, sekalian. Jangan juga ini terjadi pada kita. Karena kita ketika memasuki dunia digital ini, kita tidak dibeli pelajaran di sekolah. Nggak ada. Tiba-tiba bisa langsung, beli handphone sudah langsung kan, ada WA-nya di situ. Tinggal masukkan nomornya. Ketika memasukkan nomor, maka sudah tahu posisi kita di mana hari ini. Posisi saya hari ini sudah tahu. Tidak usah sulit-sulit mencari saya. Bergerak sinyal saya hari ini, di Google Map-nya kelihatan. Nanti setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kemana saya berangkat, kemana saya pergi, maka bisa dilihat semuanya. Jamaah sekalian, setahun yang lalu, atau 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, atau 1 minggu yang lalu, kemana Bapak-Bapak pergi, kita bisa tahu. Maka di dunia ini, dengan kecanggihan teknologi, sekarang kita tidak bisa berbohong, Pak. Semua ketahuan. Hari ini lagi viral di dunia, di televisi kita menyaksikan, misal pembunuhan. Canggih, segera dapat diketemukan. Penipuan juga begitu. Kalau Bapak polisi punya kantor polisi yang kita lihat, maka sekarang ada cyber police. Polisi yang bergerak di dunia internet, kita melihat di mana transaksi-transaksi ilegal itu. Kalau dulu mungkin kita melihat di kampung-kampung kita ada petugas keamanan, ada hasip, ada polisi yang mencari di mana ada kejahatan, di mana ada penyakit-penyakit masyarakat, judi, sabung ayam, bisa kita tangkap sekaligus. Sekarang, Pak, perjudian itu ada di dunia online. Dan judi paling tinggi hari ini adalah judi bola. Jadi jangan tenang-tenang Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anaknya di rumah miliki handphone, cek apa yang dia mainkan. Jangan-jangan anak kita main judi, Pak. Dan judi di dunia online itu sangat menguntungkan, sangat mengasyikkan dan sangat mudah. Game misal sekarang, anak-anak main game. Mungkin Bapak sekalian merasakan itu. Sebentar-bentar anak kita minta data. Sebentar-bentar atau yang punya kemampuan pasang wifi di rumahnya. Tetapi apa sungguh yang terjadi? Nah, ini dunia seperti ini, dunia digital seperti ini, jangan sampai kemudian melalaikan aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dunia digital, teknologi internet hadir Pak, memang bukan diciptakan oleh orang muslim. Facebook siapa pemiliknya? Yahudi kan? Handphone yang bagus-bagus itu yang kemudian keluar setiap tahun, setiap bulan. Pemiliknya siapa? Produsennya di mana? Tidak ada produsen di negeri Islam. Tetapi itu kemudian membantu kita di dalam mencari ilmu, memudahkan kita para pengajar mengakses ilmu pengetahuan. Tapi Pak, kalau Bapak Ibu sekalian di sini tidak mau juga bergabung di dunia itu dengan melakukan konten-konten isi-isi yang sehat di dunia itu, maka kita berkewajiban nanti mengisinya. Di sini sudah punya handphone semua, sudah punya WhatsApp semua. Karena di dalam agama disebutkan bahwa masing-masing di antara kita punya kewajiban berdakwah. Bapak WA-nya dipakai untuk apa hari ini? Hanya untuk mengabarkan obrolan-obrolan yang berketawa-tawa orang, atau pada hari ini kita sudah mengirimkan pesan-pesan kebaikan kepada orang. Maka handphone yang kita pakai hari ini suatu saat juga akan ditanya pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keterangan agama disebutkan, kita akan ditanya tentang harta, tentang umur. Nah, nanti juga di serba dunia digital seperti ini, bukan tidak mungkin. Kita juga akan ditanya, itu handphone yang kau pegang itu, yang kamu pegang itu dipakai untuk apa saja? Sudahkah kita pakai untuk kebaikan? Dengan data-data yang tadi, Pak, dengan data-data yang saya sampaikan tadi, perkembangan dunia teknologi semakin canggih, ada 4 juta video yang diunggah setiap 1 menit. Di manakah video kebaikan kita? Ini direkam misalnya. Apakah setelah direkam ini akan dibiarkan? Atau ini live langsung di YouTube atau live di Instagram? Maka ini bagian daripada dakwah kita kepada umat. Di kota-kota besar, masjid-masjid sudah terkoneksi dengan internet semua. Masjid-masjid sudah punya layanan akses digital, sehingga siapapun dan dimanapun bisa mendengarkan kajian kita. Apa yang terjadi di Banda Aceh hari ini bisa kita dengarkan. Apa yang terjadi di Amerika sana bisa kita lihat hari ini. Apa yang terjadi sedang di Mekah hari ini, orang sedang tawaf, orang sedang sa'i, sedang beribadah di Masjidil Haram, bisa kita saksikan. Bapak-bapak sekalian yang beribadah haji tahun 80-an ke bawah misal, ketika berangkat haji, diiringi atau diantar oleh orang satu kampung, nangis semua. Kenapa? Ketika dia berangkat, kan tidak tahu apakah dia akan kembali lagi atau tidak. Karena apa? Karena tidak ada komunikasi. Makanya dulu berangkat haji itu, saya masih ingat waktu kecil berangkat haji satu kampung tuh nganterin ke jalan gitu. Dan nangis semua. Sekarang kehebohan itu tidak ada lagi. Sakralitas beragama kita itu agak berkurang dengan kehadiran teknologi. Tadi ibunya, bapaknya berangkat pukul 7 misalnya. 8 jam kemudian sudah telepon, Dek, Mak, Ayah, Mama sudah sampai depan Ka'bah nih, mau doa apa? Terlihat sekarang. Dulu tidak. Makanya dulu orang pergi haji ketika pulang kan bernunggu lama-lama. Belajar dulu di Makkah, belajar dulu di Madinah. Ketika pulang orang haji kemudian menjadi ulama. Ketika orang pulang umrah, pulang ke tanah air menjadi ulama dan menjadi salah satu penggerak bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena banyak ulama-ulama di Indonesia berhaji, kemudian setahun 2 tahun baru kembali, dia belajar di Mekah tentang makna badatun thayyibatun ghafur atau makna mencintai negeri, makna berjihad. Maka waktu itu penjajah semakin takut ketika banyak orang-orang pribumi melaksanakan ibadah haji. Karena pulang pasti dia akan melakukan perlawanan kepada katakan orang-orang penjajah itu. Nah, sekarang dunia sudah berubah. Hari ini kita sudah terkoneksi kemanapun. Perang mungkin besok bukan perang lagi senjata. Mungkin Rusia sama Ukraina kita lihat sedang perang hari ini dan belum selesai. Tapi perang yang sesungguhnya adalah perang teknologi. Orang-orang mau menghancurkan orang kampung di komplek ini, orang komplek ini tidak perlu mengirim senjata. Cukup berikan konten yang 4 juta tadi diisi dengan konten video-video yang tidak mendidik, ditonton oleh anak-anak kita, maka lihat hari ini. Berapa persen anak muda kita yang masuk ke masjid? Dilihat sama Bapak sekalian. Seharusnya kita bertanya, anak mudanya kemana? Sampai Kementerian Republik Indonesia Kemenkominfo mengeluarkan aturan tuh kan, memban atau memblok situs-situs pornografi atau situs-situs perjudian. Apa artinya? Berarti tingkat permainan judi online di Indonesia sangat tinggi. Dan ini menjadi perhatian pemerintah. Mohon maaf nih, kasusnya kan sedang kita dengar. Salah satunya ada disebut dengan konsorsium berapa tuh kemarin. Kan itu uang-uang judi yang kita tidak melihat. Kalau dulu mungkin melihatnya di pos kamling, di pos rona, di kampung-kampung. Sekarang tidak terlihat judi itu di mana? Di dunia online. Makanya dunia masjid hari ini dunia duduk kita.
Itu di atas kita yang terjadi dunia digital, dunia internet di atas kita luar biasa. Bagaimana Pak kita menghadapi persoalan seperti ini? Islam melihat kemajuan teknologi ini, terutama kemajuan sosial media. Pertama ada adab, ada etika ketika kita masuk ke dunia itu. Ketika Bapak main handphone, ketika Bapak menerima kabar. Sore ini mungkin sudah ada yang menerima kabar tentang kematian yang sepak bola tadi. Atau kemarin kita dapat kabar tentang apapun di WA kita. Itu paling senang Pak kalau di grup-grup WA itu sering ada tuh. Disebar-sebar informasi-informasi kadang-kadang tidak jelas. Zaman corona kemarin kita sering kali mendapatkan obat COVID yang paling bagus kan di WA. Macam-macam, pakai bawang putih, pakai macam-macam lah. Ya kita sebar lagi ke orang lain. Sebar lagi, sebar lagi. Nanti kalau tidak disebar katanya kita akan celaka atau sebagainya macam. Sampai hari ini mungkin Bapak masih menerima WA, tolong disebarkan ya, tolong disebarkan ya. Tetapi sebetulnya bagaimana etika adab atau tips ya etikanya di dalam agama Islam? Pertama kita diajarkan tabayun Pak. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 sering kita baca, ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah berita itu. Ya, dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum yang lain tanpa kamu ketahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Sekarang banyak orang yang celaka akibat menyebar WA, isi message, SMS yang tidak bertanggung jawab. Banyak orang celaka Pak. Banyak orang tertipu karena kita lalai atau kita terburu-buru menyebarkan informasi ke orang lain. Ketika COVID banyak sekali yang tertipu dengan SMS itu. Kita sebagai orang muslim, ingat Pak, Al-Hujurat ayat 6. Ketika Bapak sekalian menerima informasi, tabayun Pak. Tabayun apa? Tabayun itu cek and recheck. Betul atau tidak? Malam tadi, saya menerima telepon tiba-tiba pukul 1:30. Saya terjaga. Pak, tolong Pak, saya ditangkap polisi. Coba Pak, logika 1:30 malam ada orang yang telepon ke kita, Pak, saya tangkap polisi, Pak, tolong. Tiba-tiba kenapa mereka bisa dapat nomor kita? Dari mana Pak? Bapak sering isi pulsa nggak di counter? Sering kan? Bapak kalau daftar apa-apa, kasih nomor. Berarti sebetulnya kita sudah membuka diri kita kepada orang lain. Siap-siap saja. Ya, seperti tadi malam tadi. Ada orang mencoba menipu, tapi karena saya tahu itu penipuan, saya abaikan. Minta tolong, katanya saya sedang di kantor polisi, ditangkap. Dia minta tolong segera transfer uang. Hati-hati Pak, pada jam segitu, ketika malam yang orang tidak konsentrasi lagi, korbannya ternyata ada gitu. 2 bulan yang lalu saya mendapatkan korban penipuan seperti itu. Karena panik, dia transfer sejumlah uang agar anaknya bebas dari penangkapan tersebut. Tapi apalah daya, ternyata itu tertipu. Maka tabayun itu perlu kita lakukan. Mohon maaf nih, kita agak sering lupa untuk bertabayun, untuk mengecek and recheck ketika itu sudah menyangkut uang Pak. Kalau Bapak ada WA ke Bapak, ada telepon ke Bapak, Pak, Bapak dapat hadiah 500 juta, tolong diambil. Biasanya tingkat tabayun kita agak kurang. Kenapa? Karena otak kita sudah tergoda duit dulu, 500 juta. Walah besar nih. Kita pergi ke ATM, tiba-tiba kita transfer. Nah hati-hati Pak, kejahatan ini adalah kejahatan yang paling tinggi. Siapa pelakunya? Ternyata pelakunya Pak bukan orang Indonesia. Dari mana pelakunya? Beberapa berita yang sudah terungkap, salah satunya dari mana? Dari Afrika Pak, kok bisa? Dari Cina, dari Singapura. Belakangan juga ada orang-orang kita yang mulai bisa melakukan itu. Nah, diacak, nomor kita itu dicari di counter-counter HP. Atau nomor kita tuh bocor kemana-mana. Maka hati-hati Bapak sekalian ketika mendapatkan isi WA yang mengajak ajakan seperti Anda dapat hadiah ulang tahun sepatu ini, silahkan klik ambil hadiahnya. Ketika Bapak mengklik itu sebetulnya Bapak sedang membongkar identitas kita. Apa? Nomor rekening, nomor HP, siapa istri kita, dibuka sama mereka. Itu disebutnya phishing dalam internet.
pencurian tadi. Illegal fishing, pencurian lah. Nah itu hati-hati Bapak sekalian. Al-Hujurat ayat 6, patabayyanu. Kita diajarkan untuk tabayyun. Kemudian etika yang berikutnya selain tabayyun itu apa? Yang bisa kita lakukan di dunia serba digital ini. Kita diajarkan selain bertabayun, kita diajarkan untuk menyampaikan informasi yang benar kepada orang lain. Kalau Bapak membaca berita itu benar secara hukum, ayatnya benar, maka silahkan lagi sampaikan kepada orang lain. Tetapi ketika itu informasinya tidak jelas, maka cukup di Bapak. Indonesia itu negeri paling besar tingkat berita palsunya di mana Pak? Bapak masih ingat nggak? 3 provinsi yang paling besar tingkat hoax-nya. Satu mana? Satu Jawa Barat. Tingkat penyebaran berita bohong itu tertinggi di Jawa Barat. Kemudian mana? Sumatera Barat. Kemudian mana? Aceh. Informasi yang terakhir di survei itu 3 daerah ini kok paling banyak tersebar berita bohong. Pada saat apa? Pada saat pemilu yang lalu. Ini kita sebentar lagi mau melaksanakan pesta demokrasi. Bapak hati-hati Pak. Jangan termakan dengan isu-isu yang ya tidak bertanggung jawab lah. Kita sebagai orang muslim, kita berjamaah di masjid, setiap kali datang sholat berjamaah, ingat patokannya, Al-Hujurat ayat 6. Patabayyanu, maka tabayunlah, maka cek and recheck lah. Maka cek kebenaran itu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terprovokasi. Nah, kita diwajibkan juga etikanya itu untuk menyampaikan informasi yang benar. Ini di dalam surat Al-Hajj ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kita harus menyampaikan informasi yang benar? Ini ayatnya, zalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih wa uhillat lakumul an'am illa ma yutla 'alaikum wastanibu rijsa minal awthan wastanibu qaulaz zur. Jauhilah, ya ayat terakhir ya, di ujung ayat itu, wajtanibu qaulaz zur. Jauhilah perkataan-perkataan dusta. Bapak Ibu sekalian, kita ini orang Indonesia hari ini sering terprovokasi oleh informasi-informasi dusta. Kenapa? Karena tadi kita sudah pegang handphone, kita sudah pegang WA. Kemarin kalau nonton berita tiba-tiba ada seorang pegiat sosial media, orang yang sering masuk di dunia digital, terkenal lah di dunia digital, tiba-tiba kok dia menghina seorang ulama perempuan di mana? Di Jawa Timur ya. Dia menghina seorang perempuan, ulama yang ngaji tentang tafsir Ibnu Katsir, dia menyampaikan tentang ayat-ayat Al-Quran, kok bisa direcoki oleh seorang yang entah dari mana, kemudian dia memposting di Twitter, jadi di sosial media tentang memburukan ayat-ayat Allah. Walaupun kemudian dia minta maaf. Mohon maaf ya Bapak sekalian, ada orang-orang yang dibayar memang. Pada situasi seperti ini ada orang-orang yang dibayar untuk menjelekan Islam. Ada orang-orang yang dibayar khusus untuk menjelekan agama Islam. Jadi ada orang-orang berduit sekarang, gajinya dari mana? Gajinya dari menjelekan Islam. Dengan apa? Dengan handphonenya tadi. Dengan apa? Dengan WA-nya tadi. Dengan apa? Dengan Facebook-nya tadi. Setiap hari pokoknya dia menghina Islam. Semakin dia menghina Islam, semakin orang Islam marah, maka semakin besar tabungan dia. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kalau ada di dunia, di TV kita lihat, di sosial media kita lihat, orang menghina Islam, biarkan saja Pak. Biar Allah yang mengurus dia. Kita jangan marah. Biarkan ketika agama dihina, ketika Islam dihina, ketika Al-Quran dilecehkan, yang turun tangan siapa? Bukan kita Pak. Tapi Allah yang akan menyelesaikan urusan dia nanti. Kita sudah tahu barang siapa yang menghina agama Allah, maka lihat saja nanti balasan yang akan dia terima. Jadi kadang-kadang kita, orang Islam selalu marah ketika agama ini dihina. Padahal sesungguhnya tidak marah pun tidak ada masalah. Karena itu Allah nanti yang akan menegur dia. Dan sudah kita saksikan. Orang-orang yang hidupnya menghina Islam, orang-orang yang hidupnya melecehkan Islam, kita saksikan pas sekarang. Hidupnya tidak lebih baik. Kalau tidak dipukul orang, dia akan mengalami kecelakaan. Kalau tidak kecelakaan, keluarganya musibah. Musibah terus. Maka ketika ada orang yang katakan dia Islam, KTP-nya Islam, kok tega-teganya dia mendiskreditkan Islam, kok tega-teganya dia menjelekan Islam. Doakan dia, semoga bertobat. Nanti Allah yang akan ngurusi dia. Nah hal-hal seperti ini yang 10 tahun terakhir Pak, suka atau tidak, mudah-mudahan di komplek ini tidak terjadi. Kenapa 5 tahun yang lalu kita terkotak-kotak dalam apa? 1 dan 2. Kenapa? Gara-gara ini. Gara-gara dunia digital ini yang kita tidak tabayun, kita terprovokasi. Ya.
Baik, tadi etika nomor 2, sampaikan informasi yang benar. Kemudian, nomor 3, jangan dijadikan dunia sosial media ini, Facebook, WA tadi, untuk mengolok-olok orang lain. Sejelek apapun orang lain, ketidaksukaan kita kepada orang lain, maka jangan kita lakukan untuk mengolok-olok orang lain. Itu tidak boleh. Al-Quran telah mengajarkan itu, ya, bahwa kita diajarkan untuk tidak mengejek atau mengolok-olok orang lain. Suka biasanya Pak kita mengejek orang tuh. Nanti ada calon kita Pak di sini, Pak Lurah pemilihan Kades lah misalnya. Diejek-ejek sama kita itu tidak boleh. Atau presiden nantilah sebentar lagi, hati-hati Pak. Atau gubernur nanti, hati-hati. Diam kita. Jangan terprovokasi atau jangan ikut mengomentari hal-hal yang di luar kemampuan kita. 5 tahun, 10 tahun yang lalu, sebagian masyarakat kita kan terkotak-kotak. Ngejek calon yang lain, menjelekan calon-calon yang lain. Itu agama sudah memberikan warning kepada kita. Kita tidak boleh berlaku seperti itu. Ya, tidak boleh mengejek atau mengolok-olok orang lain. Nah, mudah-mudahan jamaah yang mulia di masjid yang berbahagia ini bisa mengambil itibar atau pelajaran. Kita sebagai seorang muslim biasakan melakukan tabayun, biasakan men-share atau memberikan informasi-informasi terbaik dan jangan mengolok-olok orang lain. Saya sampaikan ini karena tidak lama lagi kita akan menghadapi satu peristiwa di mana bangsa Indonesia akan masuk lagi ke situ nanti. Terkotak lagi bangsa kita, ngejek lagi yang lain, berantem satu sama yang lain gara-gara beda calon. Ini mudah-mudahan jamaah yang mulia di Masjid Al-Muhajirin ya tidak masuk dalam orang-orang seperti itu. Semakin kita banyak ke masjid, semakin banyak kita berzikir kepada Allah, maka dunia yang seperti itu akan semakin jauh dari kita. Udah, sekarang hak kita apa? Hak kita gunakan haknya, selesai. Ya, kecuali Bapak mungkin jurkam ya. Tapi juga janganlah. Mudah-mudahan di masjid ini tidak tergoda Pak ya. Mudah-mudahan. Baik. Ketika etika, tips, adab-adab tadi diperhatikan, apa yang harus kita perhatikan ketika kita memposting Pak? Memposting itu apa? Menyampaikan berita bagus atau berita jelek di dalam sosial media, di dalam WA tadi. Apa yang harus kita perhatikan? Berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Al-Ahzab ayat 70 disebutkan di sana, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Allah sudah menyuruh kita, yang benar saja kita katakan. Jangan yang dusta-dusta atau jangan yang mengejek-ejek orang lain atau jangan yang menghina atau menyudutkan orang lain. Selain tadi, kemudian yang kedua, berkata jujur dan tidak dusta. Hadis dari riwayat Imam Ahmad disebutkan kepada kita, dihabarkan kepada kita, alaikum bisidqi fa innahu ma'al birri. Diwajibkan bagi kalian berkata jujur, sesungguhnya jujur bersama kebaikan. Kemudian wahuma fil jannah, orang yang jujur akan berbuat baik dan ada di surga. Wa iyyakum wal kadzibi, jauhi oleh kalian dusta, fa innahu ma'al fujur, karena orang yang berdusta itu sesungguhnya dia dalam kedurhakaan, dan orang yang durhaka itu di mana? Di neraka. Jadi syarat masuk surga itu salah satunya mudah, berkata yang baik, kemudian jujur dalam berperilaku, jangan berdusta, karena dusta duduknya di neraka. Ini hadis riwayat Ahmad. Alaikum bisidqi fa innahu ma'al birri wa huwa fil jannah. Hadirin sekalian, itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak sekalian di Jamaah Al-Muhajirin yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadikan tausiah itibar bagi kita. Ini bekal yang dapat kami bagikan. Saya mungkin sudah beberapa kali ke majlis-majlis taklim juga menyampaikan hal ini tentang dunia digital ini yang ke depan akan banyak fitnah di sini. Kalau kita tidak dibekali dengan kaidah-kaidah agama, maka kita akan terjerumus kepadanya. Patokannya tadi, jujur, dengan jujur kita akan bersama orang-orang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanakum wa iyyakum ajmain. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian jika kurang berkenan. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti ya. Atau masih Isya masih lama? 10 menit lagi. Baik, sebelum ditutup mungkin kalau ada yang mau diskusi boleh. Kira-kira ada yang ditanyakan, kalau enggak akan saya tutup langsung. Tentang dunia yang digital ini di sekitar kita. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, al-hirbu hid'ah. Perang itu strategi ya. Kaidahnya seperti itu. Al-hirbu hid'ah. Perang itu strategi. Di dalam ada berbohong yang dibolehkan. Salah satu yang Bapak sebutkan tadi. Nah, di dunia digital apakah juga kita bisa berbohong? Bapak lihat dulu konteksnya apa. Kalau tidak ada serangan atau apapun tiba-tiba kita berbohong, keliru juga, Pak. Jadi silahkan. Bukan berarti boleh berbohong, tapi dalam konteks apa? Ada berbohong yang dibolehkan bisa. Di dunia kita juga kita sedang berperang, Pak. Bisa kita mengecoh orang, tapi sudah jelas nih musuhnya. Kita kecoh dengan data yang keliru bisa. Itu bohong. Tapi kita sedang mengecoh pertempuran. Sah, boleh saja itu. Melihat tadi. Ada beberapa hal yang mungkin kita sudah tahu ya bohong seperti apa. Kemudian yang tadi benar, Pak. Agar kita tidak tertipu, maka boleh kita menyebutkan kejelekan orang tersebut. Tapi sebatas hanya itu saja. Dan bukan umum, Pak. Bukan umum begini nih. Di masjid, Bapak tahu dia orang jelek, Bapak umumkan. Nih, si A itu hati-hati ya. Tidak, Pak. Tapi Bapak lebih bagus ke personal. Jangan diomongkan, hati-hatinya urusan dengan dia, tapi seluruh masjid dia kasih tahu, jangan. Tapi personal per kasus. Saya sudah juga menemukan hal seperti itu, melakukan hal seperti itu. Ketika ada orang yang bertanya, Pak gimana ini? Sebaiknya jangan ya, karena begini. Cukup antara kita dan orang yang kita wanti-wanti. Begitu Pak, ya silakan. Ada yang lain? Kalau tidak ada, ya. Baik. Ya. Iya, ini kan dunianya dunia digital Pak, itu dunia internet. Kita ini semua kan rata-rata punya ATM banking ya, rata-rata lah punya gitu. Itu biasanya yang kami ketahui ya di dunia digital, di dunia internet. Kalau Bapak misal pernah bertransaksi atau pernah membuka internet, tiba-tiba Bapak digiring untuk mengklik ini, klik ini, klik ini, Bapak harus sadar Pak. Itu sebetulnya Bapak sedang dicuri datanya. Kok tiba-tiba ATM kita bisa dicuri? Kapan kita memberikan data? Tanpa sadar Pak. Memang itu tidak kita ketahui bagaimana mereka mencurinya. Kejahatan perbankan itu bisa dilakukan satu, oleh orang dalam perbankan itu sendiri, ya kan? Yang punya data itu siapa? Kan mereka. Makanya orang yang kerja di perbankan kan disumpahnya berulang kali gitu. Tapi jebol juga ada orang yang melakukan transaksi ilegal di dunia perbankan, orang bank sendiri. Yang kedua tadi, kenapa bisa ATM kita bisa dibobol? Itu tadi Pak. Karena Bapak daftar di internet, satu, kemudian Bapak mengisi apa di internet, biasanya begitu tuh. Di situ mulainya. Makanya kalau Bapak sekalian dapat WA tiba-tiba masuk, silahkan klik ini, Anda akan mendapatkan hadiah. Hati-hati Pak. Bapak hentikan, jangan dibalas. Kalau bisa langsung diblok. Nomor yang tidak tahu masuk ke akun kita, ke WA kita, tidak tahu minta ini, Bapak diblok aja. Sebab ketika Bapak iyahkan dia, maka dia masuk ke kita. Yang kedua Pak, contohnya, kalau kita daftar aplikasi di HP Android, ada permintaan kan, bolehkah kami mengakses lokasi Anda? Satu, bolehkah kami mengakses kontak Anda? Kan kita bolehkan semua tuh. Ketika kita bolehkan, maka mereka itu sudah masuk ke data kita. Maka hati-hati kalau mau install aplikasi di internet, lihat dulu Pak, ini aplikasinya benar-benar bertanggung jawab atau tidak. Karena ada aplikasi-aplikasi yang dia itu pencuri sebetulnya. So, coba aja nanti sekarang di rumah coba buka Google-nya, app-nya, aplikasinya, Play Store-nya, Bapak install satu aplikasi apa bisa, itu pasti mereka minta pertama lokasi Anda di mana. Bolehkah kami mengakses lokasi Anda? Izinkan, kita izinkan. Bolehkah kami mengakses kontak Anda? Izinkan, kita izinkan. Maka ketika itu dia sudah masuk ke rumah kita. Satu, yang kedua, kurangi mengakses internet di dunia luar, di warung kopi Pak, di kopi-kopi, wifi itu, kurangi Pak. Bapak habis data misalnya numpang aja di balai desa pakai wifi, hati-hati, itu terbuka Pak, bisa masuk ke kita. Di situ pencurian itu bermula. Makanya sebetulnya orang yang aman itu menyimpan uang di mana? Balik lagi ke zaman baheula Pak, di bawah bantal. Sekarang nggak ada yang aman. Kalau Bapak sekalian mau simpan uang aman di mana? Beli tanah Pak, taruh di tanah situ. Kalau taruh di perbankan, kejahatan mengintai kita, makanya harus hati-hati kita.
Bapak ada uang banyak, mulai mikir kan jangan-jangan uang kita hilang. Maka ini dunia tuh kembali ke zaman dulu Pak kalau mau selamat. Kalau mau selamat kita jangan pegang HP Android, HP yang tetot-tetot aja itu. Selamat Bapak. Kita nggak akan dikuntit orang. Tapi nanti tertinggal zaman, oh kita ketinggalan. Tapi itu yang selamat Pak. HP yang lama tuh yang jadul. Nah kalau kita pakai HP itu nggak pakai WA, selamat kita Pak. Karena itu tidak akan terhubung kemana-mana. Tapi ya harus kuat kita dihina orang. Kampungan. Baik, ada lagi? Itu Pak ya. Kalau tidak ada lagi waktu mungkin sudah mepet ya. Baik hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya itu dari kealfaan saya pribadi. Mohon maaf. Nanti jika memerlukan ini silahkan saya kirim ke Ustadz ya untuk dibaca-baca di rumah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.